Ini merupakan tampilan awal sebelum simulasi. Di sini saya menggunakan kelas B dengan network 172.16.54.0 dengan prefix 26. Cara mendapatkan host IP dan broadcast, kita harus tahu angka jumlah binernya. Di sini saya menggunakan prefix 26. Jadi setiap oktetnya ada 8 dengan berisikan 1 dengan jumlah 26. Jadi untuk sisanya kita tambahi dengan 0. Nah, untuk subnet masknya kita adalah 255.255.255.192. Sekarang kita memulai. Yang pertama, kita menambahkan 3 device komputer untuk network 1. Setelah itu, kita juga menambahkan device komputer di network akhir. Setelah itu, untuk menghubungkan network 1 dan network akhir, kita membutuhkan switch. Nah, tempatnya ada di situ. Kita tambahkan switch. Dan tambahkan switch di network akhir. Setelah itu, kita tambahkan router. Setelah seperti ini, mari kita gabungkan dengan kabel yang ditanda seperti petir. Kita gabungkan setiap device-nya ke switch. Dan kita gabungkan ke router. Nah, untuk network akhir kita gabungkan device komputer ke switch semuanya. Lalu kita gabungkan switch ke router. Kita tunggu sampai terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan PC 123 ke switch dengan cara klik PC lalu desktop, dan kita isi IP address-nya dengan 172.16.54.1 karena PC tersebut PC 1. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.192. Setelah mengisi ke PC 1, kemudian kita keluar, lalu kita klik PC yang kedua dengan mengisi seperti PC yang pertama. Masuk ke desktop, ke isi IP address-nya dengan titik 2 karena PC tersebut adalah PC 2. Subnet masknya 255.255.255.192 dan keluar. Lalu masuk ke PC 3, mengisi seperti PC sebelumnya. Untuk IP address-nya titik 3 karena PC tersebut adalah PC 3. Subnet masknya sama seperti yang di atas juga. Setelah itu keluar. Kita memberi nama setiap PC-nya. Yang PC pertama 172.16.54.1, yang kedua titik 2, yang ketiga titik 3. Setelah itu kita juga harus mengisi semua PC yang ada di network akhir.
Nah, caranya itu seperti yang tadi. Untuk IP address-nya kita isi 172.16.54.193. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, untuk PC keduanya juga seperti itu. Untuk IP address-nya 172.16.54.194. Dan untuk subnet mask-nya juga sama, 255.255.255.192. Untuk PC ketiganya kita masukkan IP address 172.16.54.195. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kita keluar, dan jangan lupa kita juga memberi nama setiap PC-nya. Untuk yang PC ke-1 193, PC kedua 194, dan yang terakhir 195. Selanjutnya kita masuk ke router. Nah, untuk router kita masuk ke config. Setelah itu kita klik gigabit Ethernet 0.1. Kita isi dengan IP address-nya 172.16.54.254. Nah, untuk subnet mask-nya kita masukkan 255.255.255.192. Jangan lupa tanda on-nya dicentang. Setelah semuanya terisi, kita tunggu seluruh device-nya. Jika saling terhubung, maka warnanya berubah menjadi hijau. Setelah itu, kita masukkan PC dan mengecek apakah PC network 1 dengan network akhir sudah saling terhubung. Maka kita lanjutkan ke konfig lainnya, kita ping, lakukan dengan isi network. Jika reply, maka semuanya berhasil terhubung. Kemudian kita mengisi default gateway-nya dengan masuk ke PC pertama. Kita rubah default gateway-nya menjadi 17.2.16.54.62. Kita keluar, lalu kita masuk ke PC kedua untuk mengganti default gateway-nya 172.16.54.62. Nah, keluar, kita masuk ke PC ketiga juga, masuk ke desktop, kita ganti default gateway-nya 172.16.54.62. Kita keluar. Jangan lupa kita juga masukkan default gateway-nya ke network akhir dengan angka 172.16.54.254. Kita keluar, kita masuk ke PC selanjutnya, dan kita juga mengisi default gateway-nya dengan nilai 172.16.54.254. Kita keluar lagi, kita masuk ke PC selanjutnya, kita masukkan default gateway-nya dengan nilai yang sama. Setelah semuanya sudah terisi default gateway-nya, kita akan melihat aliran proses perpindahan data dengan cara klik pesan, lalu kita masukkan ke PC 1 dengan PC 6 agar kita tahu perpindahan data tersebut berjalan. Lalu kita klik simulation, kita play, lalu kita melihat pesan dari PC 1 ke switch ke router ke switch, lalu switch ke PC 11. Setelah itu kita lihat
perpindahan pesan itu kembali dari PC tersebut masuk ke switch, terus switch masuk ke router. Setelah itu router ke switch dan kembali lagi switch ke PC yang awal tadi. Berikut merupakan simulasi perpindahan data dari network 1 ke network akhir. Setelah itu, kita dapat menghubungkan suatu device dengan device lainnya yang contohnya seperti wireless. Kita pilih device access point. Setelah itu, kita hubungkan switch menggunakan kabel ke wireless tersebut. Setelah itu, kita tambahkan device smartphone, lalu kita hubungkan ke wireless. Jika ada tanda garis terputus-putus, maka hubungan tersebut terhubung. Setelah itu kita klik access point-nya, kita masuk ke config, lalu part 1, lalu kita masukkan SSID-nya user kita yang aku namain Caca. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan password ke WPA 2 PSK, masukkan password minimal 8 kata, Caca 1 2 3 4. Setelah itu kita masukkan ke smartphone, lalu kita masuk ke config. Setelah itu wireless, kita masukkan user yang tadi kita masukkan, lalu kita masukkan passwordnya ke WPA 2 PSK seperti password yang tadi dimasukkan. Kita keluar, jangan lupa tadi on. Setelah itu kita klik smartphone-nya, terus desktop, kita masukkan default gateway-nya seperti yang tadi, yang belakangnya 62. Di sini kita juga bisa melakukan masukkan device server, lalu kita hubungkan menggunakan kabel ke switch-nya. Setelah itu, lalu klik servernya, kita menuju desktop, kita masukkan IP address-nya, terserah kita mau masukkan berapa. Nah, kita masukkan 172.16.54.10, kita masukkan subnet mask-nya dan masukkan default gateway-nya seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita klik DHCP-nya, lalu isi default gateway-nya seperti router yang tadi 172.16.54.62. Setelah itu masukkan start IP address-nya, yaitu dimulai dari 1. Setelah itu on-kan, langsung di close. Setelah melakukan pengisian server, maka kita cek setiap PC-nya. Jika DHCP tersebut bertulisan request successful, maka setiap PC tersebut sudah terhubung dengan server. Sekian dari saya simulasi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.